Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Dari berita yang pernah saya dengar bahwa para ikhwan di Mojokerto ini jumlahnya masih minoritas. Minoritas apa mayoritas? Minoritas ya. Kata para ulama kita, istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Berilah wasiat kebaikan terhadap ahli sunnah karena mereka adalah orang-orang yang terasing. Orang-orang yang terasing maknanya apa? Orang-orang yang bersendiri atau dia menjadi kelompok minoritas di dalam menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jumlah yang minoritas ini jangan membuat kita berkecil hati dan bersedih hati. Justru malah hendaknya berbangga. Tetapi tidak lantas melemah, diperkuat ukhuwahnya, kemudian sering menasihati kebaikan satu sama lain. Kalau ada teman yang enggak kelihatan pengajian, ditanyakan kabarnya, barangkali dia sedang kesulitan, sedang kesakitan, atau sedang dirundung duka lara, kemudian kita tolong semampu kita. Itu adalah diantara sifat dan karakter para pengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya teramat sangat sering sekali banget nemen pol menyampaikan pengajian dengan bahasa Jawa. Nah, untuk di Mojokerto ini pada kesempatan pagi ini kita mau berbahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Campur. Nah, karena di Jawa Timur ada kuliner tahu campur ya. Saya ke Banyuwangi itu dikasih suguhan namanya apa itu? Rujak soto. Rujak soto ya. Rujak dicampur sama soto gitu. Saya batin ini makanan apa? Ini namanya rujak soto. Mbok ya kalau rujak itu sendiri, soto itu sendiri. Tapi di sana dicampur. Saya bilang ini namanya rujak bid'ah ini. Karena rujak dicampur sama soto. Tapi kebid'ahan dalam urusan kuliner itu sesuatu yang boleh. Misalnya rawon dicampur sama es batu, boleh apa enggak? Boleh. Boleh saja. Rasanya gimana? Masalah rasa itu nomor 18, tapi secara hukum itu boleh. Rawon dicampur es teler gitu misalnya. Boleh saja, sah saja. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang 10 poin yang menjadi penyebab hadirnya malaikat. Nah, malaikat itu siapa? Salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat. Disebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari sengatan api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, di mana bahan bakar neraka itu adalah manusia. Jadi yang dibakar di dalam neraka itu adalah manusia, wal hijarah, dan juga batu-batu neraka yang sangat panas. Jadi arangnya itu manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di dalam neraka itu terdapat malaikat yang
sangat bengis dan kejam. La ya'sunallaha ma amarahum, dia tidak pernah memaksiati apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Jadi malaikat itu tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Disuruh menyiksa ya kerjaannya menyiksa terus. Disuruh sujud ya kerjaannya sujud terus. Itu malaikat. Dan di dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat beberapa keterangan global maupun rinci tentang sifat-sifat malaikat Jibril. Seperti di dalam surat At-Takwir, Jibril ini adalah malaikat yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut istilah Waraqah bin Naufal, dia bernama siapa? Namus. Namus itu nama lainnya Jibril. Hadza Namus alladzi jaa ila Musa, kata Waraqah bin Naufal kepada Khadijah. Makhluk yang mendatangi suamimu itu bernama Namus. Dialah malaikat yang dulu juga pernah mendatangi Nabi Musa gitu. Di dalam surat At-Takwir ayat 19 ayat 20 Allah Ta'ala mengatakan innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Sesungguhnya itu adalah ucapan seorang utusan yang mulia. Siapa utusan yang mulia? Yaitu Jibril. Dzi quwwatin, dan Jibril ini adalah malaikat yang memiliki kekuatan. Allah saja sampai memuji kekuatan siapa? Jibril. Allah sampai memuji kekuatan Jibril. Berarti Jibril ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Sampai Allah mengatakan Jibril itu malaikat yang memiliki kekuatan. Inda dzil arsy makin. Dan di sisi Allah, di samping arsy, di hadapan arsy, Jibril ini makin. Maksudnya dia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Malaikat siapa? Jibril. Dan di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara sifatnya Jibril, beliau mengatakan ra'aituhu munhabiton minas sama'i sadan 'idhama khalqihi ma bainas sama'i wal ard. Saya pernah melihat Jibril itu turun dari langit, kemudian besarnya wujudnya Jibril itu sampai memenuhi jarak antara langit dan bumi. Nabi pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya turun dari langit, itu seluruh tempat yang ada di antara langit dan bumi itu penuh oleh fisik dan wujudnya Jibril itu. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan udzinali, aku diberi izin an uhadditsa an ahadin ahadi hamalatil arsy. Saya telah diberikan izin untuk mengisahkan tentang salah satu malaikat pemikul arsy. Arsy itu singgasana Allah. Dipikul oleh malaikat berjumlah berapa? Berapa jumlahnya? 8. Ya. Nah, satu dari 8 malaikat itu sifatnya disebutkan oleh Nabi. Ma baina syahmati udhunihi, jarak antara ujung telinga malaikat, wa atiqihi, sampai ke pundaknya. Jarak antara ujung telinga malaikat sampai ke pundak. Masiratu sab'i mi'ati amin. Jaraknya itu 700 tahun perjalanan. Jadi kalau sampean berangkat dari pundaknya malaikat ini, berangkat setarnya dari pundak menuju ke ujung telinga, 700 tahun baru sampai. Gede apa cilik itu? Gawede. Kata orang Mojokerto, gawede.
Kata orang Jogja, gedi gitu. Kalau gede itu besar, kalau gedi besar sekali. Kalau Mojokerto, gede itu besar, kalau besar sekali gawedi. Saya kira dulu kata itu namanya hiperbola apa namanya? Menyangatkan itu loh. Itu hanya untuk kata sifat saja. Ternyata untuk kata benda juga dipakai di Jawa Timur itu. Wah, aku mororono isine tawaman kabeh. Loh, taman itu bisa dihiperbolakan juga. Jadi taman menjadi tawaman kabeh. Maksudnya semua berisi taman. Melawayu. Kata kerja, kata sifat, kata benda semua disigoh mubalaghahkan ya. Mawangan gitu. Saking rajin apa? Makan. Jadi apa? Mawangan. Nah itu kita bisa membayangkan kayak apa kira-kira ciri-ciri fisik para malaikat itu. Jarak antara telinga dan pundak saja 700 tahun perjalanan wujud aslinya. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan di Baitul Ma'mur itu masuk ratusan ribu malaikat setiap hari sejak awal dunia sampai akhir dunia. Ratusan ribu malaikat masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari. Dan yang sudah masuk itu tidak keluar lagi. Dari awal dunia kali ratusan ribu. Berapa jumlah malaikat itu? Saking banyaknya. Sampai disebutkan langit itu sampai kerengket-kerengket. Tahu kerengket-kerengket? Kalau antum badannya besar, naik di atas dipan bambu yang tua, itu saat dinaiki jadi kerengket-kerengket gitu. Saking apanya? Menahan berat. Jadi langit itu sampai bergemuruh kerengket-kerengket karena menahan jumlah malaikat yang tidak terhitung itu. Dan seluruhnya bertasbih, seluruhnya berbaris rapi, bersaf-saf dan bergemuruh. Mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan di dalam beberapa kitab para ulama itu menjelaskan di antara ciri malam Lailatul Qadar biasanya pagi hari itu matahari tidak terasa panas. Kenapa tidak terasa panas? Karena di malam itu malaikat pada turun ke dunia. Kemudian ketika pagi mereka naik ke langit lagi berbondong-bondong berduyun-duyun. Miliaran mungkin triliunan malaikat. Sehingga sinar matahari pun terhalang oleh keberadaan para malaikat itu. Dan kita merasakannya menjadi sinar yang sejuk dan tidak panas. Itu menurut keterangan sebagian ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap orang Islam untuk beriman kepada malaikat. Bahkan menjadikan iman kepada malaikat itu bagian dari rukun iman. Rukun iman berapa? 6. Di antaranya adalah beriman kepada malaikat. Disebutkan di dalam hadis Jibril bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman. Hai Muhammad, beritakan kepadaku tentang apa itu keimanan. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi menjelaskan keimanan itu engkau iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir, al-qada wal qadar. Seorang tidak akan menjadi orang Islam sampai dia beriman kepada malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk mencintai para malaikatnya dan senantiasa berloyalitas. Tidak boleh mengejek, tidak boleh melecehkan para malaikat. Ada salah seorang tokoh publik di negeri kita ini
Dia melecehkan malaikat. Dengan apa? Melecehkannya dengan membuat cerita-cerita bohong, cerita-cerita dusta. Ya. Dia memberi tips kepada para jamaahnya, sampean kalau pengen selamat dari pertanyaan malaikat di alam kubur, gampang. Nanti kalau mati jangan dibungkus kain kafan, minta dibungkus daun pisang katanya. Nanti kalau sudah dibungkus daun pisang, didatangi malaikat, ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kamu menjawab, aku dudu mayit, aku lemper, dia bilang gitu. Aku adalah lontong, maka kamu bebas dari pertanyaan malaikat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan dia seorang doktor akidah, teman-teman sekalian. Jebolan Timur Tengah, tapi lisannya seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 98 dan 99 Allah Ta'ala mengatakan, man kana aduwan lillah, barang siapa memusuhi Allah, wa malaikatihi, dan memusuhi para malaikatnya. Malaikat itu bentuk jamak, bentuk mufradnya apa? Malakun. Malakun itu satu, kalau malaikatun banyak. Kalau dua, malakani atau malakaini. Barang siapa memusuhi Allah, memusuhi para malaikat, wa rusulihi, dan memusuhi para rasul, wa Jibrila, memusuhi Jibril, wa Mikala, dan memusuhi Mikail, fa innallaha aduwwun lil kafirin, maka sesungguhnya Allah akan menjadi musuhnya orang-orang kafir itu. Siapa orang-orang kafir? Orang yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat, memusuhi para rasul, memusuhi Jibril, memusuhi Mikail. Siapa saja yang memusuhi malaikat Jibril, malaikat Mikail, atau malaikat yang lain, maka dia kafir. Dan Allah akan menjadi musuhnya dia. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sungguh kami telah menurunkan kepada engkau ayat-ayat yang jelas. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun, tidak ada yang mengkufuri ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang fasik. Dan malaikat ini hanya bisa diperintah oleh Allah. Tidak ada manusia yang bisa memerintah malaikat. Ada atau video di sosial media, Jibril turunkan uang. Jibril itu tidak akan pernah mentaati perintah manusia kecuali atas izin Allah, dan itu pernah terjadi. Saat Nabi berdakwah di Taif, Nabi ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasul, ayamurru alaika yaumun kana asyad min yaumi Uhudin, apakah engkau pernah mengalami satu peristiwa yang lebih dahsyat dibandingkan peristiwa perang Uhud? Qala na'am, Nabi menjawab iya, yaitu saat aku berdakwah ke kota Taif. Nabi berdakwah sendirian ke Taif. Karena di Mekah beliau diusir, dicaci maki, diganggu, ya, dilempari batu, diludahi. Itu dakwahnya Nabi seperti itu. Apakah karena mengajarkan akhlak mulia? Enggak. Dulu sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, Nabi menampakkan akhlak yang mulia. Ucapan Nabi senantiasa dipercaya oleh orang-orang Arab. Bahkan saat orang-orang Arab itu mau berperang gara-gara rebutan siapa yang harus mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Ini para kabilah ini sudah mau menghunuskan pedang, rebutan pengen mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Mereka sepakat untuk berhakim kepada Nabi. Kenapa? Karena mereka meyakini Muhammad itu orang baik, orang jujur, akhlaknya mulia, sangat dicintai oleh orang-orang Arab. Akhirnya Nabi mengambil kain, Hajar Aswad diletakkan di atas kain, terus masing-masing ketua kabilah itu memegang ujung
kain. Gotong bareng-bareng, gotong. Letakkan di tempat semula, Nabi meletak. Dan mereka menerima itu. Maka Nabi itu sampai mendapat gelar apa? Al-Amin, yang terpercaya, yang amanah. Meskipun masih muda, tapi beliau sangat dihormati. Itu kalau istilah Jawa namanya pini sepuh. Ada sesepuh, ada aji sepuh, ada pini sepuh. Pini sepuh itu orang yang dituakan padahal belum tua. Itu namanya pini sepuh. Kalau sesepuh memang sudah tua. Kalau aji sepuh dia orang punya kelebihan. Itu. Ketiga-tiganya sangat dihormati. Nabi sangat dihormati. Tapi setelah Nabi mengumandangkan dakwah tauhid, tinggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, orang-orang Arab yang sebelumnya membenci beliau, sebelumnya mencintai beliau, berbalik arah menjadi benci. Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, Nabi Muhammad diludahi, dilempari batu, beliau sedang sholat diguyur pakai kotoran onta, sampai Fatimah menangis membersihkan usus-usus onta dari punggung Nabi sambil berderai air mata. Itu konsekuensi dari sebuah dakwah tauhid. Akhirnya beliau memilih pindah ke Taif. Di Taif berharap akan mendapatkan apa? Pertolongan dan dukungan. Ternyata di Taif pun juga lebih parah. Lelaki, wanita, tua, muda, anak-anak kecil berdiri di pinggir jalan lalu melempari batu. Nabi sendirian sampai berdarah-darah. Bayangkan, itu dakwahnya Nabi seperti itu. Tapi apakah beliau mundur? Wes lah, saya tak berdakwah, akhlak mulia saja, dakwah tauhidnya dipending dulu, seperti itu? Jawabnya tidak. Nabi mengatakan kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku, kemudian rembulan di tangan kiriku, supaya aku menghentikan dakwahku, tidak akan aku terima sampai saya mati di atas jalan tauhid ini. Kita hendaknya juga seperti itu. Gangguan yang kita terima itu belum seberapa. Kayak saya misalnya dakwah di sini, apa dilempari batu? Enggak, dicepaki sego sak lawuhe. Kenapa Ustadz tahu yang belum ada? Lah tadi dikasih tahu soalnya. Nanti habis pengajian kita madang Ustadz, oke, saya bilang gitu. Pengajian di mana-mana dicepaki sego. Tapi Nabi dicepaki apa? Batu sampai berdarah-darah. Lalu Nabi merasa sedih berjalan seorang diri. Tapi kemana saja Nabi berjalan itu senantiasa dinaungi oleh awan. Nabi kan heran, kok saya kemana-mana kok senantiasa eyop, teduh, seger. Lalu Nabi mengangkat kepalanya ke langit gitu. Fa'idha bihi Jibril. Ternyata di atas awan itu ada malaikat Jibril. Jibril mengucapkan salam, lalu dibalas salamnya oleh Nabi. Dan mengatakan, innallaha qad alima ma fa'ala qaumuka laka. Hei Muhammad, Allah sudah ngerti perilaku kaummu terhadap engkau. Wa qad ba'asani, dan Allah mengutus aku Jibril. Wa ma'i malakul jibal, dan aku dikawal oleh malaikat penunggu gunung. Litakmurahu bima syi'ta fihim, agar engkau memerintahkan malaikat penunggu gunung sesuai kehendakmu. Lalu malaikat penunggu gunung menyapa Nabi, mengucapkan salam. Allah sudah tahu perilaku umatmu wahai Nabi, dan Allah mengutus aku. Wa ana malakul jibal, dan aku adalah malaikat sang penguasa, sang penunggu gunung. Litakmurani bima syi'ta fihim, silahkan perintahkan apa yang engkau inginkan, aku akan laksanakan. Kalau engkau ingin dua gunung yang besar ini akan aku cabut, kemudian akan aku timpakan kepada orang-orang yang telah mengganggumu. Gitu. Nabi Muhammad ditawari malaikat penunggu gunung, bukan bom atom lagi. Ya,
Kalau Gunung Semeru dicabut, Gunung Merapi dicabut, lalu ditimpahkan ke sini, apa yang terjadi kira-kira? Ora sah Gunung Semeru. Gunung Semeru kemarin cuma hilang bagian pucuknya sedikit, 3.500 rumah rata dengan tanah dan harus dievakuasi pindah ke hutan lindung. Iya apa enggak? Itu baru pucuk Gunung Semeru. Kalau Gunung Semeru ditimpakan bleng itu mungkin Pulau Jawa ini pedot menjadi 2 bagian. Jadi orang Mojokerto mau ke Klaten harus pesen tiket kapal dulu. Kalau dikepruk Gunung Semeru. Kalau nabinya kita, oke, GPL enggak pakai lama, laksanakan sekarang gitu. Apa Nabi Muhammad begitu? Untungnya nabinya itu Nabi Muhammad, meskipun ditimpa batu, ditimpui batu, berdarah-darah, padahal ingin menyelamatkan orang, justru malah diganggu. Beliau mengatakan, bal arjullaha an yukhrija min aslabihim man yuwahhidullaha wa la yusyriku bihi syai'ah. Bahkan aku berharap kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari tulang sulbi orang-orang ini generasi yang akan mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Itu cara pandang seorang dai berdakwah di satu kampung, ditolak, diusir. Gimana? Kalau kamu pengen seluruh penduduk kampung akan saya musnahkan, jangan. Saya berharap semoga anak keturunan mereka kelak menjadi orang-orang yang bertauhid. Dan Taif menjadi saksi sejarah, muncul banyak pahlawan-pahlawan Islam dari negeri Taif. Ulama-ulama Islam yang muncul di Taif banyak sekali karena keberkahan doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril tidak bisa diperintah oleh manusia. Kalau ada orang ngaku ketemu Jibril atau orang malah ngaku dia menjadi Jibril seperti Lia Edan di Jakarta, dia mengaku dirinya adalah malaikat Jibril lalu ditangkap oleh polisi. Polisi kita hebat, bukan cuma teroris yang ditangkap, Jibril pun juga ditangkap. Tapi Jibril yang palsu. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi Islam mewajibkan kita iman kepada malaikat. Yang kedua, mewajibkan kita untuk loyal dan mencintai para malaikat. Kemudian berusaha untuk berteman atau bukan berteman ya, senantiasa berharap keberkahan yang dibawa oleh malaikat. Karena malaikat itu dia akan hadir, dia hanya mau datang ke lokasi-lokasi, ke tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan. Di antaranya malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat Jibril dan seluruh malaikat turun ya sampai matahari terbit. Kemudian malaikat juga mendatangi majelis-majelis ilmu. Ya, dia akan mengepakkan sayapnya menaungi orang-orang yang ada di majelis ilmu ridhan bima yasna, karena ridha terhadap perilaku para penuntut ilmu. Nah, saya tambahkan juga tentang kebesaran sifat malaikat Jibril ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi itu melihat Jibril fi suratihi walahu sittu mi'ati janah. Nabi pernah melihat siapa? Jibril dalam wujud aslinya, dan Jibril itu memiliki 600 sayap. Sayapnya malaikat Jibril ada 600. Dengan satu sayap Nabi itu nyudik, tahu nyudik? Mencungkil negeri Sadum,
negerinya Nabi Lut, negeri Sadum itu dicungkil gitu dengan satu sayap, dibawa terbang ke langit, lalu ditumplak. Wa ja'ala 'aliyaha safilaha, kata Allah, bagian atas menjadi di bawah, bagian bawah menjadi di atas, sehingga bekas negeri Sadum itu menjadi tempat yang paling rendah di seluruh dunia, yaitu di Al-Bahrul Mayyit, laut mati, the Dead Sea. Dan kandungan garamnya paling tinggi, 9 kali lipat dari laut biasa. Jadi teman-teman kalau piknik ke laut mati, yang nggak bisa renang nggak usah khawatir, cukup berbaring di sini nanti sudah mengambang. Kenapa? Karena saking tingginya kandungan garam di sana. Boleh nggak kita main ke laut mati? Kata para ulama boleh. Loh, bukannya ada larangan mengunjungi tempat-tempat yang terlaknat? Iya, tetapi bekas negeri Sadum itu sudah tidak ada. Karena bagian atasnya ditaruh di bawah, bagian bawah menjadi di atas. Jadi dia sudah hilang dari peta dunia, nggak ada lagi bekas-bekas negeri kaum Sadum. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Kullu janahin minha qad saddal afaq. Setiap satu sayap itu memenuhi ufuk, jarak antara timur dan barat. Yasqutu min janahihi tahawil minad durar wal yawaqid. Setiap kali Jibril mengepakkan sayapnya gitu, sayapnya itu menggogrokkan kayak mutiara dan berlian. Ya. Jadi kalau antum melihat ayam terbang gini kan ada yang mabul ya, partikel kecil-kecil itu. Nah ini partikel kecil-kecil yang rontok dari sayapnya Jibril itu berupa apa? Berlian dan juga permata. Nah berikutnya kita diperintahkan untuk senantiasa melakukan hal-hal yang menjadi sebab hadirnya malaikat. Karena kalau malaikat senantiasa hadir di dekat kita, maka kita akan kebagian keberkahan, kebaikan, dan senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita tidak melakukan hal-hal tersebut, maka kita akan didekati oleh setan. Jadi suka marah, malas ibadah, malas pengajian, was-was, takbir sholat tahiyatul masjid gitu, takbir itu enggak jadi, diulangi lagi, enggak jadi, sampai 7 kali. Saya pernah ngelihat orang sholat tahiyatul masjid, takbirnya itu 7 kali. Iki sholat tahiyatul masjid apa Idul Fitri? Kenapa? Karena tertimpa penyakit was-was. Begitu yang terakhir itu baru dia sah, tapi sebelum sedekap diputar dulu, terus dikembalikan ke belakang biar tidak bundet, baru sedekap gini. Kenapa? Karena was-was. Ada orang berwudu itu sampai habis air 7 ember karena penyakit was-was. Padahal Nabi kalau berwudu habis air 1 mud. Segini itu kalau ditampung di gelas berapa kira-kira? Mungkin setengahnya ini. Nabi wudunya pakai air setengah ini, 1 mud. Bayangkan. Sementara ada orang kena penyakit was-was, wudu sampai 7 ember gede. Tinggal ngedusi wong sak komplek karena penyakit was-wasah tadi, gelisah, ya, senantiasa curiga kepada orang lain. Kenapa? Karena jauh dari malaikat. Nah, saya akan menyampaikan kebiasaan sehari-hari yang menjadi penyebab hadirnya malaikat. Yang pertama dan utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu tauhid? Memurnikan ibadah kepada Allah. Jadi ada pemahaman keliru di sebagian orang bahwa seorang yang musyrik itu orang yang beribadah kepada berhala. Tok, keliru. Itu bukan definisi yang lengkap. Definisi dari kesyirikan itu taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi. Menyamakan Allah dengan selain Allah di dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah.
Maknanya Allah itu sebagai Tuhan memiliki sifat-sifat ketuhanan. Di antara sifat ketuhanan adalah menurunkan hujan, menghentikan hujan, membagi rezeki. Itu sifat ketuhanan. Tidak ada satupun makhluk yang boleh ditempelkan pada dirinya salah satu di antara sifat-sifat Tuhan. Kalau ada warga sini percaya ada pawang hujan, berarti warga ini telah menempelkan sifat ketuhanan kepada selain Allah, dan itu namanya syirik. Meskipun dia sholat 5 waktu, meskipun dia haji setiap tahun, meskipun dia berbakti kepada ibu bapaknya, tapi kalau dia percaya kepada pawang hujan, berarti dia meyakini ada makhluk selain Allah yang mampu menurunkan hujan, mampu menolak hujan. Dia telah berbuat syirik karena dia mengambil sifat ketuhanan milik Allah lalu ditempelkan untuk selain Allah. Paham gak ini? Ini namanya syirik. Demikian pula sifat ketuhanan itu adalah menerima permintaan doa. Artinya kalau kita berdoa, kita hanya beribadah kepada Tuhan, tidak boleh berdoa kepada selain Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, lalu di waktu yang hari kita berdoa kepada selain Tuhan, berarti kita telah mengambil sifat ketuhanan lalu kita tempelkan kepada selain Tuhan. Seperti orang berdoa minta rezeki kepada Nyi Roro Ngibul, bukan ngidul, ngibul. Ngibul itu bohong. Atau berdoa minta kepada Kanjeng Dewi Sri, sang penguasa. Penguasa apa? Padi. Sebelum panen bawa ayam, terus apa lagi? Kembang, sajen ya, jenang abang, jenang putih, urap, nasi tumpeng, gereh petek, lengkap ditaruh di tampah, dibawa ke pojok sawah. Kepareng matur wonten ngarsanipun Kanjeng Dewi Sri, pisuwanan kula ingkang angka sepisan badhe silaturahim. Waduh. Silaturahim ngene iki. Jangkepipun ingkang angka kalih kula badhe caos dahar. Atur sesajen kunjuk kagem Dewi Sri ingkang angka 3 kula nyuwun supados Kanjeng Dewi Sri maringi tanduran kula subur makmur gemah ripah loh jinawi, garangane minggat luwake ora nyerak, homo wereng ora ana. Begitu ditanya, Pak, enggak boleh umat Islam itu kasih sesajen kepada Dewi Sri. Saya niatnya bukan sesajen kok Mas, saya niatnya sedekah. Barangkali ada orang lewat di sawah biar mereka makan ingkung saya. Saya bilang, Mas, nek sedekah ingkung bawa ke Masjid Imam Asy-Syafi'i Mojokerto biar buat bancaan. Kalau ingkung dibawa ke sawah itu sedekah untuk garangan kan gitu. Sedekah kepada luwak. Nah, orang yang minta subur kepada Dewi Sri ini, dia telah mengambil hak Allah lalu haknya diberikan kepada Dewi Sri. Itu namanya kesyirikan. Meskipun dia sholat, meskipun dia bayar zakat, puasa Ramadan full, tapi kalau dia berbuat syirik, hapus seluruh amalnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kalian berbuat syirik, hapus seluruh amal kebaikan kalian. Itu pun ada orang yang main akal-akalan. Lah kalau begitu Allah tidak adil dong. Kenapa? Wong saya sudah beramal soleh puluhan tahun, mosok gara-gara satu syirik kok semua dihilangkan. Berarti kan Allah tidak adil. Kalau Allah itu adil, saya berbuat syirik satu, ya cuma satu ibadah saja yang hilang kan gitu. Itu rak pikiranmu, tapi realita mengatakan susu sebelanga rusak gara-gara nila setitik. Bener apa enggak? Ada yang merah susu dapat 1 gentong, lalu susunya ini kecampuran didatangi king cobra. King cobranya jalan, timik ngoweh, tahu ngoweh? Ngeces itu loh. King cobranya ngeces di dalam
susu sebelanga. Wah, susuku dicesi sama king cobra. Kita tetap minum apa dibuang susunya? Padahal segentong, dibuang apa diminum? Dibuang, karena kalau diminum efek sampingnya ngantuk nanti. Setelah ngantuk bangun ditanya, man robbuka? Gitu. Sopo pangeranmu? Loh, di mana saya? Pindah alam dul gitu. Iya apa enggak? Gara-gara satu nila rusak susu sebelanga. Gara-gara satu perbuatan syirik seluruh amal soleh akan hilang. Makanya hati-hati dengan kesyirikan ini. Ya, apapun bentuknya, modelnya, baik berupa dukun, tukang ramal, jimat, pesugihan, sesajen, tumbal, itu semuanya kesyirikan dan tidak boleh ada di dalam kamus seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita istiqomah di atas jalan tauhid ini, maka kita akan senantiasa didekati oleh para malaikat Allah. Mana dalilnya? Al-Quran surat Fussilat. Surat apa? Fussilat ayat ke-30. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tapi kalau nyembah Dewi Sri, ya Tuhan kami adalah Allah dan Dewi Sri. Itu kesyirikan namanya. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, eksis di atas jalan tauhid. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah meninggalkan akidah tauhidnya. Ya, sampai disetrik, disisir, pakai sisir besi, mengelupas kulitnya, dia mengatakan ahad, ahad. Diseret ke tengah padang pasir yang panas, ditimpa batu, tidak dikasih minum, dia mengatakan ahad, ahad. Itu namanya istiqomah. Hasil rusaknya, hasil panennya rusak, seluruh kampung pasang sesajen, dia tidak mau. Itu namanya istiqomah. Seluruh keluarganya memaksa dia untuk pergi ke dukun karena dia sakit parah, dia tetap tidak mau. Itu namanya istiqomah. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepada dia. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Jadi syarat pertama dan yang utama kita dekat dengan malaikat Allah adalah eksis, bertahan apapun yang terjadi dengan akidah tauhid ini dan tidak mudah goyang. Di dalam satu riwayat disebutkan ada dua orang lelaki lewat ke satu negeri. Hup, sampean mau kemana? Lewat negara sampean. Tidak boleh lewat sampai memberi tumbal sesajen kepada berhala ini. Saya musafir, nggak punya duit, nggak punya harta, gimana saya mau ngasih tumbal? Meskipun hanya seekor lalat. Plok, ini sesajen saya, tumbal saya untuk Kanjeng Braholo. Monggo silahkan lewat dengan aman, damai, sentausa, jaya, merdeka. Sing nomor loro, mau kemana? Mau lewat, nututi teman saya itu, kasih sesajen dulu. Saya tidak punya duit. Meskipun hanya seekor lalat, saya tidak mau. Kenapa enggak mau? Karena saya orang Islam. Saya berbangga dengan Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau enggak mau, akan saya bunuh penggal batang lehermu. Meskipun di penggal batang leher saya tetap berpegang teguh dengan ajaran tauhid saya. Kamu milih mati daripada nyari lalat. Bukan masalah lalatnya, bukan masalah ingkung lalat, ingkung kebo, ingkung gajah, bukan itu. Tapi ini masalah apa?
tauhid dan syirik. Tidak mau saya beribadah kepada selain Allah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah semata. Rabbil alamin, sang penguasa alam semesta. Ya sudah, tak penggal batang lehermu, tel gelundung kepalanya. Nabi mengatakan lelaki pertama masuk neraka karena berbuat syirik, memberikan sesajen berupa lalat. Sedangkan lelaki yang kedua masuk surga. Itu namanya istiqomah. Siap nggak kita istiqomah ini di atas jalan tauhid ini? Siap apa tidak? Kalau kita tidak siap berarti doktrin tauhid dalam jiwa kita masih lemah. Tanamkan akidah tauhid kepada jiwa anak-anak kita ini. Jangan pernah menakut-nakuti mereka dengan setan, dengan kualat, dengan penunggu, dengan wewe, kuntilanak, sundel bolong. Itu cerita bohong semua. Kemarin sehari yang lalu saya melihat video ada anak wanita jerit-jerit, wah, jerit-jerit. Kenapa? Karena ayah ibunya mengajak anak-anaknya ini makan di sebuah restoran dengan nuansa hantu. Jadi restorannya gelap, lampunya remang-remang, sambil makan itu dicerai wewe, cerai genderuwo. Anaknya jerit-jerit, wah, orang tuanya malah ketawa-ketawa. Ini orang tua ya, kalau istilah bahasa di kampung saya, utekeng gesut. Otaknya somplak itu. Na'udzubillahi min dzalik. Dia merusak psikis dari anak-anaknya, kejiwaan anak-anaknya. Yakin anak itu nanti tumbuh dewasa menjadi anak yang penakut. Tapi anak-anak umat Islam berani. Ya, tidak takut dengan cerita-cerita horor ini. Karena dia dibimbing, dididik di atas jalan tauhid. Dengan demikian anak-anak kita senantiasa didekati oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran ayat 124 dan 125 Allah taala mengatakan, "Idz taqulu lil mu'minina alla yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin." Katakan kepada orang-orang yang beriman, tidakkah kalian merasa cukup kalau Allah menurunkan kepada kalian 3.000 malaikat yang turun untuk membantu kalian? Syaratnya apa? Kalian bersabar dan kalian bertakwa kepada Allah. Kalau kita meniti jalan tauhid diganggu oleh orang, sabar sebagaimana Nabi bersabar. Kadang-kadang kita itu diancam, kamu kalau enggak mau ikut sesajen, nanti kalau kamu mati ora ono sing mendem, ora ono sing ngubur. Sampai kita ketakutan, aduh nanti kalau saya enggak dikubur gimana kalau saya mati? Saya jawab, lah kamu jadi mayat kok lebay. Orang itu kalau sudah mati, sudah enggak mikir lagi, ngapain kamu mikir kepepet ya? Terpaksanya kita mati, ora dikubur, biarkan aja. Men wong sak desa mambu kabeh. Adapun kita enggak dosa. Kita jadi mayat kok terlalu nemen mikir, nanti kalau saya enggak dikuburkan gimana? Kowe iki nek wis mati wis ora usah mikir. Wong wis mati kok mikir. Ya, itu salah satu bentuk was-wasnya setan. Enggak ada orang yang mati tidak dikubur itu. Kejaba nek dienggo sarapan macan itu. Macannya lapar lalu sarapan, ya dia enggak dikubur, jasadnya dimakan. Tapi selama kita ini masih mati normal, insya Allah akan senantiasa ada yang menguburkan. Yang kedua, kebiasaan yang menjadi penyebab hadirnya malaikat adalah ihya'u lailatul qadar. Menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana disebut dalam ayat yang tadi saya bacakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Para malaikat itu turun saat malam Lailatul Qadar.
Siapa yang didekati? Apakah orang-orang yang ngorok di malam itu? Tidak. Yaitu orang-orang yang beribadah. Menghidupkan malam itu dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan sholat, dengan mendengar pengajian. Ya. Nah, disebutkan di dalam sebagian referensi, inna sababa nuzulil malaikati fi lailatul qadar. Sesungguhnya penyebab turunnya malaikat di malam Lailatul Qadar yakunu lis-salati was-salami ala kulli abdin qa'iman yad'u Allah ta'ala wa yadhkuruh. Kenapa malaikat itu dan Jibril dan malaikat yang lain jumlahnya mungkin triliunan turun itu dalam rangka as-salat was-salam, mengucapkan salawat, mengucapkan salam ala kulli abdin terhadap setiap hamba qa'iman yad'ullaha wa yadhkuruh, yang berdiri ya, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang berdoa menghidupkan Lailatul Qadar itu, malaikat turun kepada dia dan para malaikat mengucapkan sholawat dan salam untuk dia. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu, ngangsu kawruh. Ngupati unda ing ngelmi agami gayuh imbuhing kawruh. Dalilnya mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya satu sama lain, melainkan mereka akan ditimpa oleh ketenangan, diguyur oleh rahmat Allah dan dinaungi oleh para malaikat. Jadi saya secara pribadi yakin seyakin-yakinnya Masjid Al-Imam Syafi'i saat ini sedang dinaungi oleh malaikat rahmat. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah kita menyepelekan aktivitas menuntut ilmu, teman-teman sekalian. Tidak ada yang sepele. Sampai malaikat pun merasa perlu turun dari langit untuk mengucapkan salam, ya, berkumpul dengan para penuntut ilmu. Abdullah ibnu Abbas sampai mengatakan, la a'lamu darajatan ba'dan nubuwati afdal min basil ilmi. Saya tidak mengetahui setelah derajat kenabian ada makom yang lebih tinggi daripada belajar ilmu dan mengajarkan ilmu agama. Jadi aktivitas antum saat ini adalah aktivitas yang teramat sangat mulia sekali banget, nemenpol satu level di bawah derajat kenabian. Jangan dibandingkan dengan aktivitas politik, jangan dibandingkan dengan aktivitas ekonomi, aktivitas budaya, aktivitas sosial, aktivitas pertahanan dan keamanan nasional. Enggak level. Sorry ye. Pengajian, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu adalah level tertinggi setelah levelnya para nabi. Jadi jangan pernah disepelekan. Di dalamnya terdapat kebaikan yang mungkin akan menjadi penyebab kita selamat dari azab Allah, menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membacakan hadis Nabi yang sering saya bacakan di mana-mana tempat tentang keutamaan sholat Jumat. Dan ini hanya diketahui oleh orang-orang yang hadir pengajian saja. Nabi mengatakan, man ghassala wa ightasala yaumal jumu'ah, barang siapa mandi sempurna di hari Jumat, wa bakara wa btakara, kemudian dia bersegera menuju masjid, wa masya wa lam yarkab, dia berjalan kaki dan tidak menaiki kendaraan. Jadi para jamaah yang suka Jumatan, jalan kaki, enggak naik kendaraan, hani'an lahu, selamat bagi dia. Selamat berbahagia. Dia akan mendapatkan apa? Simak hadisnya ini.
Wadana minal imam, yang keempat dia duduk dekat dengan imam di shaf pertama. Wastama'a wa ansota, lalu dia diam. Wastama'a, dan dia mendengarkan khutbah Jumat dengan baik, bukan tidur loh ya. Karena banyak di antara kita kalau Jumatan itu untuk tidur. Jadi begitu imam baca innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu, dia baca juga bismikallahumma amutu wa ahya gitu. Setelah diam dan mendengarkan walam yalghu, dia tidak melakukan hal yang sia-sia. Kana lahu min kulli khutwatin yakhtuha. Orang seperti ini yang mengumpulkan 7 syarat tadi, mandi dengan sempurna, bersegera, terus apa lagi? Jalan kaki ke masjid, duduk di shaf pertama, diam dan diam, lalu mendengarkan khutbah dengan baik. Yang ketujuh, tidak berbuat yang sia-sia. Orang ini diberikan min kulli khutwatin yakhtuha, untuk 1 langkah yang ia lakukan dari rumah menuju masjid, ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha, pahala ibadah 1 tahun, sholat 1 tahun, puasa 1 tahun. Kalau jarak dari rumah ke sini, rumah antum 2000 langkah, pulang pergi 4000 langkah, 1 kali Jumatan antum mengantongi pahala ibadah sholat, ibadah puasa sebanyak 4000 tahun. Dahsyat nopo mboten? Dengan 1 kali Jumatan kita bisa mengalahkan umat-umat terdahulu yang usianya ribuan tahun. Tapi teori ini mudah loh diucapkan, cuma untuk melaksanakannya tidak semua orang diberikan taufik. Tidak semua orang mau Jumatan. Jadi sekian banyak orang Jumatan itu hanya segelintir yang mampu mewujudkan 7 syarat ini. Dan 7 syarat ini hanya diketahui oleh para penuntut ilmu. Maka jangan samakan penuntut ilmu dengan ahli ibadah. Orang ahli ibadah tapi jahil, 60 tahun sholat, sholatnya kotong, gak ada yang diterima. Seorang penuntut ilmu 1 kali Jumatan seperti beribadah 4000 tahun. Bayangkan keutamaan besar. Makanya para malaikat merasa perlu turun dari langit untuk mengucapkan selamat untuk sampean. Sampean duduk di majelis ilmu, 1 keberuntungan yang luar biasa. Gitu. Jadi jangan merasa rugi. Kancane do piknik, kancane do healing, kancane podo bertamasya. Ya, saya malah ngajak anak istri pergi ke masjid Imam Syafi'i. Tambah ustadz telat meneh, ra cetok gitu. Enggak apa-apa, nanti selesai pengajian saya siap dihukum push up, enggak apa-apa itu. Karena keterlambatan ini tadi ya. Ya, push up. Nek tegel no kae. Hari ini aku tak ceritake, aku telat ning Imam Syafi'i kon push up kok cah. Sampeyan aku gah rono neh. Yang keempat, kebiasaan yang menjadi penyebab hadirnya malaikat yang keempat adalah berburu doa malaikat. Berburu apa? Doa malaikat. Ya, malaikat itu senantiasa mendoakan ya, orang-orang dengan apa? Kebaikan. Ada banyak aktivitas yang menjadi penyebab malaikat mendoakan kita. Di antaranya apa? Siapa yang tahu? Berburu doa malaikat. Banyak ya aktivitas yang menjadi penyebab kita itu didoakan oleh malaikat. Di antaranya kita berwudu sebelum tidur. Di dalam satu hadis Nabi mengatakan kalau kita berwudu sebelum tidur, jadi tidur dalam keadaan suci, maka Allah akan mengirim 1 malaikat. La tanqalibu sa'atan, la yanqalibu sa'atan. Malaikat ini tidak akan pernah lengah 1 detik pun
tidak akan pernah lengah satu saat pun illa wahwa yaqulu, kecuali malaikat ini mendoakan kita, Allahumma ghfir li abdika fulan li'annahu bata tahiron. Ya Allah, ampunilah si fulan karena dia tidur dalam keadaan suci. Wabil khusus kepada para jamaah yang merasa dirinya itu mengalami gangguan setan, gangguan jin. Apa indikasinya? Ada dualisme kepribadian di dalam dirinya. Maksudnya dualisme kepribadian gimana? Dia merasa di dalam dirinya itu ada dua jiwa yang sering apa? Berdebat. Dia sering berdialog di dalam jiwanya sendiri. Ya. Dan itu sering terjadi. Ada dualisme kepribadian. Kemudian dia sering mendengar bisikan-bisikan gaib. Gitu. Misalnya namanya Sumi, itu sering dipanggil namanya Sumi, Sumi gitu. Ditoleh-toleh, enggak ada orang gitu. Yang ketiga, sudut matanya sering menangkap kelebatan bayangan. Begitu ditoleh enggak ada. Yang keberapa? 4, sering mimpi buruk, dikejar hantu, mimpi melihat hantu, mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, mimpi ketemu orang-orang sudah mati, dan itu sering ya, bukan hanya sekali 2 kali, tapi sering gitu. Mimpi ketemu ular, dan itu sering terjadi. Mimpi melihat makhluk yang aneh, ada orang tinggi sekali, ada orang pendek sekali. Ada orang telinganya tuh api netes, ada orangnya tangannya sampai menyentuh tanah gitu misalnya. Makhluk-makhluk aneh. Maka itu tanda dia terkena gangguan setan. Kemudian sering was-was. Dan ta'tilul hayah, tidak bisa melaksanakan aktivitas kehidupan secara normal. Suka menyendiri, berada di tempat-tempat gelap, melamun, kadang nangis, ketawa sendiri. Ya. Itu berarti tanda-tanda apa? Gangguan jin. Dia harus sering melakukan ini. Sebelum tidur dia berwudu, lalu berdoa, lalu membaca wirid sebelum tidur, kulhu, falak, nas, ayat kursi, ditiupkan kedua telapak tangan dan diusapkan ke sekujur tubuhnya. Insya Allah selama dia tidur dia tidak akan diganggu oleh setan. Dan seringkali syaitan itu mengganggu saat kita sedang tidur, yaitu melalui jalur mimpi. Kalau mimpi yang jelek jangan diceritakan ke orang lain. Segera berta'awud, wudu, lalu berpindah tempat tidur. Yang ke berapa? 5 ya. Bersedekah. Infak, sedekah. Sedekah itu tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Sebagaimana maling, sebagaimana mencuri, sebagaimana korupsi tidak akan menambah jatah rezeki kita. Syekh Utsman Al-Khamis beberapa waktu yang lalu di acara daurah di Malang, beliau mengatakan itu para koruptor ya yang menggasak uang rakyat 271 triliun. Kalau dia mau sabar menahan diri dari korupsi, itu uang yang dia korupsi itu akan datang kepada dia dengan cara yang halal. Jatah rezeki kita itu akan datang kepada kita, baik kita itu nyolong ataupun tidak. Cuma kadang kita tidak sabar, lalu menempuh cara yang cepat dengan cara nyolong. Akibatnya apa? Kita dosa. Coba kita diem gitu aja. Kalau memang sudah rezeki kita datang itu, benar apa enggak? Benar apa enggak? Iya, saya diem aja di sini tahu-tahu enek wedang jeruk sini. Ini saya enggak minta loh ya, aku meneng tok ngene lho, ngerti enek wedang jeruk. Saya diem saja, di situ ngerti enek sego sak lawuhe. Padahal saya enggak minta. Ketoke loh ya, kalau saya salah prediksi ya mohon maaf. Iya apa enggak? Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi bersedekah tidak akan mengurangi rezeki,
korupsi tidak akan menambah jatah rezeki. Dan rezeki kita itu akan mengejar kita sebagaimana kematian juga mengejar kita. Tapi kalau kita enggak bekerja, dosa enggak? Dosa. Karena Nabi memerintahkan kita berusaha. I'malu kullun muyassarun lima khuliqa lah. Beramallah, engkau akan dimudahkan. Kalau ada orang mengatakan rasah nyambut gawe, rasah dodol, cukup neng omah kalau sudah jatah rezekinya akan datang. Itu benar apa keliru? Benar apa keliru? Ada benernya, ada kelirunya. Kenapa kok benar? Memang rezeki itu akan mendatangi kita. Benar itu. Meskipun kita enggak kerja, rezeki itu akan datang. Itu benar. Tapi kalau kita enggak kerja, kita dosa. Dan orang yang tidak mau bekerja, rezeki kan nanti datang sendiri. Yakin dia itu orang yang kontradiksi. Buktinya kalau dikasih makan dia mendekat lalu mangan. Harusnya dia enggak usah makan. Kenapa kok kamu enggak makan? Rasah mangan, wayahe wareg rak ya wareg dhewe. Kenapa kok kamu katokan, rasah katokan, wayahe katokan rak ya kematok dhewe apa begini. Iya apa enggak? Karena kita ngambil katok itu kan diangkat mboko sitok. Diangkat satu-satu gitu loh. Ada enggak jamaah sini pakai celana mumbul terus bleng gitu? Satu kali masuk. Enggak ada toh? Mesti satu dulu, kaki kanan terus kaki kiri. Kadang nek kurang fokus itu sak bolongan dileboni sikil loro. Wah, piye ta iki? Dadi kaya rock. Iya apa enggak? Itu bukan katok namanya. Nah, orang yang enggak mau bekerja, begitu dikasih makan dia menyuapi, itu kontradiksi. Kalau rezeki sudah datang sendiri, kamu enggak usah ngambil nasi dimasukkan ke mulutmu. Kamu enggak usah pakai baju kan gitu. Kenyataannya kan enggak. Begitu ada BLT, tahu BLT? Bantuan langsung telas itu loh. Dia berbondong-bondong lari, wah keburu nanti enggak kebagian. Loh kamu kontradiksi, katanya rezeki sudah dibagi. Ngapain kamu lari-lari? Giliran disuruh kerja, alasannya takdir. Itu kelompok sesat. Kelompok apa namanya? Ya, Jabariyah. Jadi berusaha itu wajib. Tetapi usaha kita harusnya sesuai porsi. Selebihnya sudah serahkan kepada Allah. Kerja ya 7 jam atau 6 jam sehari cukup. Antum menghabiskan waktu sampai 20 jam kerja. Rezeki ini podo Pak. Buka toko sehari 5 jam sama sehari 15 jam. Podo rezeki ini. Enggak. Kenyataannya kalau saya buka 15 jam, saya bisa mengantongi keuntungan 5 juta. Kalau saya cuma buka 5 jam, saya hanya dapat untung 2 juta. Realita yang saya alami seperti itu. Jawabnya, Pak, kalau memang bukan rezeki ini sampean, keuntungan yang 5 juta itu nanti yang melebihi porsi akan ditarik oleh Allah. Bisa jadi anak sampean sakit, duitnya kelusut nggo nambake. Bisa jadi ternak sampean do mati, kelusut. Bisa jadi okeh wong mantu sampai nyumbang becek rono-rono entek meringis ya. Apa gunanya? Mendingan duit 2 juta ning wutuh barokah. Alhamdulillah, anak bojo sehat seger waras. Alhamdulillah. Tinimbang duite okeh lara wae. Anake lara, bojone lara, awake dhewe lara. Barang wis mari alhamdulillah mari untune keselilitan copot. Keselilikan watu harus pasang gigi palsu habis berapa juta. Itu yang namanya keberkahan. Dan rezeki kita itu enggak harus berupa uang. Termasuk kita hadir ke majelis ilmu ini. Ini adalah bagian dari rezeki yang tidak diberikan kepada banyak manusia. Kata Nabi, ma min yaumin yusbihul ibadu fih. Tidak ada satu hari pun yang dilalui oleh seorang hamba illa malakani yanzilan, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfikon khalafa.
Ya Allah, berikan ganti kepada orang-orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, malaikat yang nomor 2 mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, musnahkan, hancurkan, hilangkan harta orang-orang yang bakhil, yang hari ini tidak mau bersedekah. Jadi teman-teman, kita harus membangun satu niat positif di dalam diri kita. Setiap hari, ya, dari hari-hari yang kita lalui, kita harus mengalokasikan rezeki kita untuk bersedekah, sehingga harta kita didoakan akan berlipat ganda oleh malaikat. Tapi kalau satu hari itu kita tidak ada sedekah sama sekali, maka kita didoakan apa? Harta kita dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sedekahnya kecil loh. 2.000 perak, 2.000, tapi eksis istiqomah itu jauh lebih baik daripada antum sedekah setahun sekali 1 juta, tapi hari-hari yang lain kosong melompong. Pas antum sedekah 1 juta, ya Allah kasih ganti. Pas sedekah di hari yang lain tidak sedekah, didoakan musnah rezekinya. Naudzubillahi min dzalik. Ustadz, hatta duit 2.000 belas enggak ada Ustadz. Dompet saya kotong melompong. Saya harus sedekah apa? Sedekah senyuman. Sedekah senyum. Karena Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ini para ahli sunnah ini, tolong kalau ketemu orang di jalan, tetangga antum, sapa. Ya. Jangan menciptakan satu anggapan orang itu kalau sudah ngaji mesti perengat-perengut, pecuca pecucu, ulatin jegadul, cucuke kalau sumbat kambil. Jangan. Kita buat anggapan positif bahwa orang-orang yang hadir di pengajian itu orang-orang yang ramah. Nuwun sewu Pak De, nderek langkung, Bude nembe lenggahan. Ya nak, nggo pinarak mriki. Dahar mriki, oh nggih Bude matur nuwun, malah mara tenane. Padahal dia maksudnya cuma basa-basi. Oh, rene tenan to nak, lah jare kon mampir ngono. Akhirnya nggih niki kopine, mboten sah repot-repot. Ya wis tak gone mlebu nek ora gelem repot. Iya padha wengi meneh. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan doa kebaikan dihadiri oleh malaikat, setiap hari kita harus bersedekah. Atau enggak bisa sedekah senyuman, wong saya sakit gigi kok Ustadz, ya sedekah tenaga. Kalau ada batu di tengah jalan kita singkirkan. Itu bagian dari apa? Bagian dari sedekah. Kita sudah mendapatkan doa malaikat yang baik. Gitu ya, harus ada cara berpikir positif. Setiap hari saya harus mengeluarkan sedekah. Baik makanan, uang, tenaga, pikiran, ataupun hanya sekedar senyum. Ada salah seorang ulama salaf itu memiliki kunyahnya Abu Hamzah As-Sukari. Dia sampai dijuluki As-Sukari. Sukari itu apa? Kurma yang manis. Bukan karena dia pedagang kurma, bukan karena dia pengidap penyakit diabetes, lalu disebut si gula, tapi dia mendapat julukan si gula karena tutur katanya senantiasa manis dan diiringi dengan senyum. Kata pepatah Arab, at-tabassumu ajmalul kalimati biduni harfin. Senyuman itu adalah kata paling indah yang tidak mengandung huruf. Ya apa enggak? Senyuman itu kata terindah yang tidak mengandung huruf. Kalau kita ngomong, woi, ada 3 huruf, H, O, dan I. Tapi kalau ada hurufnya enggak? Enggak ada. Tapi muka seseorang akan terlihat lebih indah meskipun ora waras. Iya, tapi indah disawangi, guyang-guyu. Saya pernah tanya pondok pesantren Darut Taqwa Juwiring. Bingung saya nyari Google Map itu salah-salah terus. Akhirnya ada orang duduk, Assalamualaikum Pak,
pondok pesantren Darut Taqwa niku pundi nggih? Napa lus mrika? Gitu. Ngarepan niku belok. Gitu. Lama-lama saya curiga ketok edan iki aku. Terus saya mundur-mundur gini. Terus saya jalan lagi. Loh, tekan mereka kok mboten mangsuli, niku kurang kebaok, Mas. Ternyata bener orang gila itu. Jadi di zaman sekarang itu ada orang yang kelihatannya waras padahal edan. Ada orang yang kelihatannya edan padahal tenan. Karena keseringan apa? Senyum. Jadi senyum itu kalau ketemu orang saja. Ya, kalau enggak ketemu orang jangan senyum-senyum. Karena saya punya teman dia waras, asli tidak edan dia. Dia itu lihat gitu naik motor gitu. Ya, ada lampu merah itu dia senyum sendiri. Setiap kali ketemu lampu merah dia senyum sendiri. Itu bagi saya itu melampaui batas itu. Senyumnya kebablas. Jadi bersedekah meskipun hanya berupa senyuman. Yang keberapa sekarang? Yang keenam, menunggu datangnya sholat. Artinya ini merupakan anjuran bagi kita untuk bersegera menuju sholat jamaah dan tidak menunggu qomat terlebih dahulu baru bergerak, enggak. Ya. Disebutkan dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari nomor 659, al-malaikatu tusalli ala ahadikum. Para malaikat itu mengucapkan salawat kepada kalian madama fi musallah, selama dia tetap berada di tempat salatnya, malam yuhdits, dan selama dia belum berhadas. Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, la yazalu ahadakum fi salatin madamatis salatu tahbisuhu, la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salah. Ya, didoakan oleh malaikat, ya Allah ampunilah si fulan, rahmatilah si fulan, dan seseorang itu akan tetap berada pada posisi solat, maksudnya dia tetap mendapatkan pahala solat selama dia belum berpindah dari tempat solatnya, dan dia tidak terhalangi untuk menemui keluarganya kecuali oleh solat. Ini adalah merupakan keutamaan besar yang Allah berikan bagi orang-orang yang menunggu solat atau dia selesai solat dan tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa? 7. Menjenguk orang sakit. Nabi mengatakan man ada maridon, barang siapa menjenguk orang yang sakit, au zara akhun lahu fillah, atau mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, nadahu munadin, maka akan ada malaikat yang berdoa, antibta wa taba mamsyaka wa tabawa'ta minal jannati manzila. Semoga engkau diberikan kehidupan yang damai, tentram, abadi, bukan abadi, ya tenang, membahagiakan, dan engkau diberikan pahala berupa surga. Jadi menjenguk orang sakit itu jangan terpaksa. Wah, saya kalau enggak menjenguk enggak enak. Berarti menjenguk orang sakit karena tidak enak, karena pekewuh saja. Niatkan untuk mentaati Allah, dan sesekali itu, ini teman-teman yang sudah pengajian ini, coba jangan hanya ketemu ikhwannya di pengajian saja. Ini sebagian ada yang datang bersama anak istrinya. Ya, nanti sore kalau nggak ada kegiatan minta izin kepada temannya, akhi besok saya mau berkunjung ke rumah, boleh apa enggak? Boleh, silahkan, tafadhol. Gitu. Main, saling mengunjungi satu sama lain. Yang punya kelebihan rizki boleh mengundang. Akhi besok antum ada acara apa enggak? Kenapa? Ya, datang ke rumah anak sore hari ba'da asar, ajak anak istri, kita makan bersama. Itu akan mendapatkan apa? Doa dari malaikat dan mengeratkan apa? Ukhuwah Islamiyah. Banyak jamaah itu mengeluh, gimana ya kok saya tuh sekarang malas pengajian, futur, enggak semangat lagi. Ya karena dia tidak berukhuwah, tidak bersaudara.
Datang pengajian saja dan tidak bermuamalah dengan saudaranya. Bahkan ada yang tidak tegur sapa itu. Tekois meneng wae mencep, rampung pengajian langsung mulai. La salam wala kalam wala to'am. Ya, tegur sapa. Dari mana? Saya dari Mojokerto. Sampean dari mana? Saya dari Mojopahit misalnya. Boleh saya main? Boleh. Main ke rumahnya. Persaudaraan erat kuat, ya ditanya sama tuan, loh masnya ini dari mana? Saya dari Mojokerto bu. Sudah nikah? Dereng bu. Mau toh jadi mantu saya? Mau bu, anak saya janda usia 60 tahun gitu. Misalnya, jadi mulai mangkat Joko, ya pulang dari situ sudah bawa istri. Ada loh kejadian nyata, pengajian di sini tuh Ustadz tanya, ada yang belum nikah? 3 orang berdiri laki-laki. Mau nikah? Yang 2 belum, malu-malu. Yang 1 saya mau Ustadz. Ada yang punya anak sini siap dinikahkan sama masnya ini? Ada bapak-bapak. Saya punya anak, Ustadz. Mau nggak sama ini? Saya tanya dulu Ustadz. Anaknya di bawah itu. Mau nggak sama masnya itu? Mau. Dinikahkan itu. Walimahnya gimana Ustadz? Salah satu beli nasi bungkus. Beli nasi bungkus makan di situ. Jadi datang pengajian Joko, mulai pengajian gawa bojo. Seperti itu. Kenapa? Karena ada ukhuwah. Ya. Syukur-syukur bagai ya, kalau kita menjenguk orang sakit ya membawakan oleh-oleh. Jangan malah membuat sedih. Sakit apa? Sakit perut. Wah, tanggaku ndek iki ngono kuwi mati ya ngono. Iku orang ora waras itu. Menjenguk orang itu harusnya memotivasi untuk hidup, orang malah tanggaku ndek iki lara kok ngono iki mati iki ngono. Syukur bawakan oleh-oleh enggak apa-apa, tahurun insyaallah. Dan sunnah menjenguk orang sakit itu menyentuh orang yang sakit. Ya, selama bukan lawan jenis ya, disentuh, dielus-elus enggak apa-apa, tahurun insyaallah. Semoga menjadi penggugur dosa. Allah tuliskan bagi antum kesembuhan yang total. Yang pulih, itu sambil dielus-elus dipegang, itu tenang, itu tentrem. Ya, ini ada sedikit oleh-oleh, ya pisang apa buah, orang kok teko meneng ae ra nggawa oleh-oleh. Lara apa Pak De? Mumet tok le. Oh nggih. Sabar ya Pak De. Heeh. Tolah le. Lah kuwi gedange kok ora dipangan Pak De? Heeh le, kalapna kono. Oke, ngono. Wis niliki wong lara ora nggawa malah ngentekke. Ada enggak seperti itu? Teko rene ra wonge. Naudzubillah min dzalik. Mendoakan menjenguk orang sakit, mendoakan kesembuhan, memotivasi, ya dibuat senang hatinya, syukur bawa oleh-oleh. Terutama ini teman-teman, terutama ya saat hari raya. Biasanya saat hari raya kita itu terlalu euforia terhadap hari raya dan enggak sadar kalau ada anggota keluarga kita yang sakit atau tetangga kita yang sakit. Saya ngalami itu. Ya, 2 tahun yang lalu saat saya kepencoan corona, itu hari raya orang-orang pada sholat Idul Fitri, saya menggelepar di kamar hanya nonton tetesan impus itu, tes Allahu Akbar, orang pada sholat Idul Fitri, saya sendiri di rumah nyetitis, nyelekutis, simbas-simbis, nggak ada yang peduli sama saya, anak, istri, semua pergi, saya sendiri di rumah, tolah-toleh kayak ketek ketulup. Nah, kalau kita ada anggota keluarga yang sakit saat hari raya, pulang sholat langsung dikunjungi, didoakan kebaikan, ya, syukur kasih oleh-oleh untuk membahagiakan dia. Karena banyak orang-orang yang sakit tidak dipedulikan saat hari raya, karena orang-orang terlanjur tenggelam dengan kebahagiaannya dan melupakan orang-orang yang sakit. Ada tetangga saya selama Ramadan buka minum teh, sahur juga minum teh selama 1 bulan. Hari raya kurang 3 hari dia masuk rumah sakit. Orang-orang pada berbahagia, dia menangis sendiri di rumah
sakit, hanya ditemani istrinya, anaknya pada ngelencer kemana-mana. Ya, ini satu fenomena yang menyedihkan. Yang keberapa sekarang? Yang ke-8, yaitu beribadah di dalam rumah, menjadikan rumah kita sebagai tempat untuk beribadah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la taj'alu buyutakum maqabira innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul baqarah yafirru minhu syaitan. Jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Karena rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya, setan akan lari. Jadi teman-teman yang memiliki keluhan terhadap rumahnya, gawat, wingit, angker, mudah. Bersihkan patung, bersihkan foto, gambar makhluk hidup, bersihkan jimat, alat-alat musik, lalu wudhu dan duduk membaca surat Al-Baqarah. Sekali duduk khatam, insya Allah setan akan lari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam kitab suci Al-Qur'an, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyam minas salihin. Fanadathul malaikah, tiba-tiba dia dipanggil oleh malaikat, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, dalam keadaan dia sedang sholat di mihrabnya. Mihrab itu satu tempat di rumah yang dikhususkan untuk beribadah. Jadi saat dia itu sedang sholat beribadah kepada Allah, datang malaikat, ya, memberitahu dia, annallaha yubashshiruka bi Yahya, Allah memberi kabar gembira kepada engkau dengan kelahiran Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah, dia akan membenarkan kalimat Allah, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin, dan kelak dia akan menjadi seorang sayyid, pemimpin, pemuka, dan dia menjadi seorang nabi dari kalangan orang-orang yang saleh. Gitu. Jadi seseorang yang sering menyibukkan diri ibadah di rumahnya, maka rumahnya akan sering dihinggapi oleh malaikat dan setan akan lari dari rumah tersebut. Teman-teman juga pikirkan, sadar atau tidak sadar bahwa hampir seluruh masalah yang kita hadapi, banyak yang berasal masalah itu, banyak yang muncul dari dalam rumah. Suami istri bertengkar, balang-balangan piring, ya, tapuk-tapukan, jambak-jambakan antara suami istri, naudzubillahi min dzalik. Munculnya pertengkaran itu di mana? Di rumah apa di halaman rumah? Di rumah. Anak ngamuk sama orang tuanya, nakal, durhaka, di mana kejadiannya? Di rumah. Mertua duel sama mantunya, di mana? Di rumah. Ya. Jadi masalah itu banyak muncul di dalam rumah. Penyebabnya apa? Karena saitaratus syaitan. Rumah itu terlalu sering dikuasai oleh setan. Karena memang kita tidak punya itikad baik untuk membersihkan rumah kita dari setan. Atau justru kita memenuhi rumah kita dengan perangkat-perangkat setan, seperti jimat, seperti gambar makhluk hidup, seperti alat-alat musik. Kita penuhi rumah kita dengan perangkat-perangkat syaitoniyah, lonceng, seruling. Sedangkan bacaan Al-Quran tidak pernah terdengar di situ. Penghuni rumah juga tidak ada yang sholat di rumah itu. Maka sangat wajar, ya, kalau rumah kita menjadi rumah setan. Bukan berarti banyak penampakan, enggak. Tapi kemudian banyak muskilah, banyak masalah, banyak pertengkaran, banyak keributan di situ. Maka tidak ada cara untuk menanggulanginya kecuali dengan menjadikan rumah kita sebagai tempat ibadah. Dan di dalam kitab Al-Musannaf tulisan Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, salah seorang ulama tabi'in, mengatakan, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an tahduruhul malaikah
rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya akan dihadiri oleh malaikat. Wa takhruju minhu syayatin, dan setan-setan akan keluar darinya. Wa yattasi'u bi ahlihi, sehingga penghuni rumah itu akan merasa lapang. Wa yakthuru khairuhu, kebaikan akan menjadi banyak. Wal baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an tahduruhu syayatin, sedangkan rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an di dalamnya akan didatangi oleh setan. Wa takhruju minhul malaikah, dan malaikat akan keluar darinya. Wa yadiku bi ahlihi, penghuni rumah juga akan merasa sempit, ya, emosi terus. Wa yaqillu khairuhu, dan akan menjadi berkurang kebaikannya. Okay. Ini pernyataan siapa? Al-Imam Muhammad bin Sirin. Sekarang yang poin keberapa? Kesembilan. Kesembilan itu dengan cara menjauhi perkara-perkara yang dibenci oleh malaikat. Kita harus tahu perkara-perkara yang dibenci oleh malaikat. Di antaranya satu, bau-bauan yang tidak enak. Bau pete, bau jengkol, bau busuk. Itu malaikat nggak suka. Malaikat suka dengan bau yang wangi. Maka ketika hadir di majelis ilmu, kita disunahkan memakai wewangian atau dibakarkan gaharu supaya wangi. Ya. Mana dalilnya? Kata Nabi SAW, innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Malaikat merasa terganggu dengan semua hal yang mengganggu anak Adam. Bau busuk, ya, pemandangan yang enggak bagus. Yang kedua, gambar makhluk hidup. Al malaikatu la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Sekaligus yang ketiga, yaitu anjing. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk hidupnya. Dan malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Bahkan dalam hadis disebutkan orang yang memelihara anjing pahalanya akan berkurang 1 kirot setiap hari. Pahala 1 kirot itu berapa? Yang paling kecil dari ukuran kirot adalah sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya sekitar 7 km. Pahala itu. Ya. Maka orang-orang yang memelihara anjing, orang yang lain itu pengajian Ahad pagi, dia malah angon kiri. Neng alon-alon, neng pinggir dalan, iya apa enggak? Nah itu pahalanya berkurang 1 kirot. Belum lagi najisnya kemana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Kecuali tujuannya untuk 1, menjaga ternak, 2, menjaga tanaman, 3, menjaga rumah untuk berburu. Itu baru boleh. Selain itu tidak boleh. Ya, jadi hal-hal yang dibenci oleh malaikat hendaknya kita meninggalkannya kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dan senantiasa dihadiri oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir adalah senantiasa berupaya untuk melakukan sahur saat kita berpuasa. Karena Nabi mengatakan as-sahuru aklatun barakatun. As-sahuru akluhu barakatun. Sahur itu memakannya adalah merupakan satu bentuk keberkahan. Fala tada'uhu, dan jangan ditinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jur'atama, meskipun hanya dengan seteguk air. Fa innal malaikata fa innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alal mutasahhirin, senantiasa bersolawat kepada orang-orang yang melakukan sahur. Nah, itu dia 10 hal, 10 perkara yang menjadi penyebab hadirnya malaikat dalam kehidupan kita, dan yakinlah kehadiran malaikat itu memberikan efek yang positif, yang baik, ya, bahkan bisa membuat kita itu terasa ringan melakukan ibadah dan menempuh jalan-jalan kebaikan.
Demikian yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah masuk waktu zuhur. Kita tidak ada tanya jawab ya. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.